Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini kita akan belajar tentang menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Jadi kita akan membahas beberapa contoh soal tentang pertidaksamaan irasional. Oke, langsung saja kita bahas contoh soalnya satu persatu. Ini contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian dari akar X dikurang 2 lebih dari 3. Perhatikan bahwa di sini terdapat bentuk akar X dikurang 2. Kalian masih ingat nggak dengan syarat bentuk akar pada materi sebelumnya di persamaan irasional? Kalau kalian lupa, ini dia syaratnya. Pada bentuk akar terdapat syarat. Yang pertama, bilangan di bawah tanda akar itu harus positif atau lebih dari sama dengan 0. Selain itu, hasil akar itu juga harus positif atau lebih dari sama dengan 0. Hal ini berarti akar X dikurang 2, ini hasilnya pasti positif. Atau lebih dari sama dengan 0. Kemudian di sini 3 ini juga positif. Perhatikan positif lebih dari positif. Ini merupakan ketaksamaan dua bilangan positif. Masih ingat sifat dari ketaksamaan dua bilangan positif? Apabila ada dua bilangan positif dihubungkan dengan tanda tidak sama dengan, apabila kita kuadratkan kedua ruas, maka hasilnya tetap benar. Berarti pada contoh soal ini kita boleh menguadratkan kedua ruas. Sebelum kita menyelesaikan pertidaksamaan ini, pertama kita tulis dulu, kita cari dulu syaratnya. Syaratnya adalah bilangan di bawah tanda akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti syaratnya X dikurang 2 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti X itu harus lebih dari atau sama dengan 2. Jadi syaratnya adalah X lebih dari atau sama dengan 2. Ini Ibu kotakin, biar jelas kalau ini adalah syarat. Selanjutnya mari kita selesaikan pertidaksamaan ini. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. Karena ini ketaksamaan dua bilangan positif, maka kita boleh menguadratkan kedua ruas. Maka kita akan menguadratkan kedua ruas untuk menghilangkan tanda akarnya. Akar X dikurang 2 kita kuadratkan lebih dari 3 kuadrat. Akar X dikurang 2 kita kuadratkan, maka tanda akarnya hilang. Hasilnya adalah X dikurang 2 lebih dari 3 kuadrat adalah 9. Selanjutnya, min 2 kita pindah ke ruas kanan, maka pertidaksamaannya menjadi X lebih dari 9 ditambah 2. X lebih dari 11. Oke, kita menemukan nilai X-nya yaitu X lebih dari 11. Tapi tunggu dulu, ini belum selesai. Kenapa? Karena nilai X yang kita temukan itu juga harus memenuhi syarat. Oleh karena itu, berarti kita harus mengiriskan daerah X lebih dari 11 dengan syarat X lebih dari atau sama dengan 2. Maka langkah selanjutnya adalah iriskan. Simbolnya iriskan tuh seperti ini. Nah, jadi kita akan mengiriskan yang pertama syarat yaitu X lebih dari atau sama dengan 2 dengan X lebih dari 11. Caranya dengan menggunakan daerah pada garis bilangan. Kita gambarkan dulu daerah X lebih dari atau sama dengan 2 dengan garis bilangan. Misalnya di sini 2. X lebih dari atau sama dengan 2 berarti daerahnya di sebelah kanan. Kemudian kita akan menggambarkan daerah X lebih dari 11. Karena 11 lebih dari 2 berarti di sebelah kanannya ya, misal di sini. Lebih dari tidak ada tanda sama dengannya, maka terbuka. X lebih dari 11, daerahnya di sebelah kanan. Selanjutnya kita iriskan. Daerah irisannya adalah daerah X yang memenuhi dua daerah. Ternyata di sini. Jadi hasil irisannya adalah X lebih dari 11. Ini adalah penyelesaiannya.
Oke, kita sudah menemukan jawabannya, yaitu X lebih dari 11. Bila ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan X, sedemikian sehingga X lebih dari 11. Ini jawabannya. Bagaimana? Mudah ya contoh soal yang pertama. Kalau kalian sudah paham dengan contoh soal yang pertama, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian dari akar X dikurang 6 lebih dari atau sama dengan min 4. Syaratnya, jangan lupa bilangan di bawah tanda akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian hasil akar itu juga harus lebih dari atau sama dengan 0. Pertama kita tulis dulu syaratnya. Syarat. Di sini bilangan di bawah tanda akar adalah X dikurang 6. Maka X dikurang 6 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. X dikurang 6 lebih dari atau sama dengan 0 berarti X lebih dari atau sama dengan 6. Ini adalah syaratnya. Selanjutnya, perhatikan bentuk pertidaksamaannya. Akar X dikurang 6, ingat ya, akar itu hasilnya harus positif agar terdefinisi. Maka di sini akar X dikurang 6 nilainya positif. Lebih dari atau sama dengan min 4. Min 4 ini negatif. Positif lebih dari atau sama dengan negatif. Berarti ini adalah ketaksamaan bilangan positif dan negatif. Ingat, pada ketaksamaan dua bilangan positif dan negatif, kita tidak boleh menguadratkan kedua ruas. Oke, selanjutnya mari kita selesaikan pertidaksamaan ini. Pertama kita tulis dulu bentuk pertidaksamaannya. Akar X dikurang 6 lebih dari atau sama dengan min 4. Pertama, coba kalian perhatikan. Akar X dikurang 6 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Karena hasil akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Karena akar X dikurang 6 lebih dari atau sama dengan 0, maka akar X dikurang 6 pasti juga lebih dari atau sama dengan min 4. Ini pasti terpenuhi. Oleh karena itu, berarti semua nilai X yang memenuhi akar X dikurang 6 lebih dari atau sama dengan 0, pasti juga memenuhi akar X dikurang 6 lebih dari atau sama dengan min 4. Berarti tugas kita selanjutnya adalah kita tinggal mencari nilai X yang memenuhi akar X dikurang 6 lebih dari atau sama dengan 0. Berapakah nilai X-nya? Nilai X-nya adalah syarat yang sudah kita temukan tadi. Kenapa? Karena hasil akar lebih dari atau sama dengan 0 bila bilangan di bawah tanda akarnya yaitu X dikurang 6 juga lebih dari atau sama dengan 0. Berarti penyelesaiannya adalah berapa? Penyelesaiannya adalah syarat yang kita temukan tadi, yaitu X lebih dari atau sama dengan 6. Bila ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 6. Ini adalah penyelesaiannya. Bagaimana? Paham dengan contoh yang kedua? Ini kita cuma menganalisis nilai X-nya saja ya dari aturan-aturan dan syarat yang harus dipenuhi. Kalau kalian sudah paham dengan contoh yang kedua, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari akar X kuadrat ditambah X dikurang 6 kurang dari atau sama dengan 6. Syaratnya jangan lupa, biar kalian ingat terus ya syaratnya itu apa. Pertama kita akan tulis syaratnya dulu. Di sini bentuk akarnya adalah X kuadrat ditambah X dikurang 6. Berarti syaratnya bilangan di bawah tanda akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Syaratnya adalah X kuadrat ditambah X dikurang 6 lebih dari atau sama dengan 0.
Perhatikan ini adalah pertidaksamaan kuadrat ya. Selanjutnya kita akan memfaktorkan bentuk kuadrat X kuadrat ditambah X dikurang 6. Kita faktorkan menjadi perkalian faktor-faktornya. X kuadrat berarti X dikali X. Cari dua bilangan M dan N yang apabila dikali, hasilnya adalah konstantanya. Di sini konstantanya adalah min 6. Kemudian apabila dijumlah, M ditambah N sama dengan koefisien dari variabel X-nya. Di sini koefisien dari variabel X-nya adalah 1. Bilangan berapakah itu? Min 2 dan 3. Min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Berarti perkalian faktor-faktornya adalah X dikurang 2 dikali X ditambah 3. Selanjutnya kita akan mencari pembuat nolnya. Berarti X dikurang 2 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. X dikurang 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan 2. X ditambah 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 3. Selanjutnya kita akan mencari daerah X yang memenuhi pertidaksamaan X dikurang 2 dikali X ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 0. Gambar dulu garis bilangannya. Di sini min 3, kemudian di sini 2. Ingat, di sini ada tanda sama dengannya ya, lebih dari atau sama dengan. Berarti dia tertutup atau bulat penuh. Selanjutnya kita akan menentukan tanda daerah pada garis bilangan. Caranya seperti apa kemarin? Kita mulai dari yang paling kanan. Caranya gimana? Kalikan koefisien dari variabelnya. Di sini 1 dikali 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Positif ya. Maka daerah yang paling kanan ini pasti positif. Selanjutnya, menentukan daerah di sebelah kirinya, perhatikan titik kritis yang dilewati. 2 ini dari faktor X dikurang 2. Pangkatnya ganjil apa genap? Ganjil. Kalau tidak ada pangkatnya berarti pangkatnya 1 ya, berarti pangkatnya ganjil. Kalau ganjil tandanya berubah jadi negatif. Selanjutnya, perhatikan dia melewati titik kritis min 3, ini dari faktor X ditambah 3. Pangkatnya 1, ganjil berarti tandanya berubah. Plus minus plus. Di sini yang diminta adalah yang lebih dari atau sama dengan 0, berarti daerah yang positif. Ini daerahnya. Berarti syaratnya adalah X kurang dari atau sama dengan min 3 atau X lebih dari atau sama dengan 2. Ini adalah syaratnya. Sampai sini paham dengan cara menemukan syarat dari pertidaksamaan ini? Kalau sudah paham, selanjutnya kita akan menyelesaikan pertidaksamaannya. Coba kalian perhatikan bentuk pertidaksamaannya. Akar X kuadrat ditambah X dikurang 6. Karena ini adalah bentuk akar, maka hasilnya pasti positif. Selanjutnya perhatikan ruas kanannya di sini 6. 6 itu positif. Positif kurang dari atau sama dengan positif. Ini berarti ketaksamaan dua bilangan positif. Masih ingat sifat ketaksamaan dua bilangan positif? Pada ketaksamaan dua bilangan positif, kita boleh menguadratkan kedua ruas. Oke, selanjutnya mari kita selesaikan pertidaksamaan ini. Akar X kuadrat ditambah X dikurang 6 kurang dari atau sama dengan 6. Selanjutnya kita kuadratkan kedua ruas. X kuadrat ditambah X dikurang 6. Kita kuadratkan kurang dari atau sama dengan 6 kuadrat. Akar X kuadrat ditambah X dikurang 6. Ketika dikuadratkan maka akarnya hilang. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah X dikurang 6. Kurang dari atau sama dengan 36.
Selanjutnya, kita akan memindahkan 36 ke ruas kiri. Maka pertidaksamaannya menjadi x kuadrat ditambah x dikurang 6 dikurang 36 kurang dari atau sama dengan 0. Kita sederhanakan bentuknya menjadi x kuadrat ditambah x min 6 dikurang 36 sama dengan min 42. Kurang dari atau sama dengan 0. Perhatikan ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Selanjutnya kita akan memfaktorkan bentuk kuadratnya. X kuadrat ditambah X dikurang 42, ini bisa kita faktorkan menjadi X dikali X. Kurang dari atau sama dengan 0. Cari dua bilangan M dan N, yang bila dikali hasilnya adalah konstantanya. Di sini konstantanya adalah min 42. Kemudian apabila dijumlah, hasilnya adalah koefisien dari variabel X-nya. Di sini X variabelnya 1. Maka bilangan berapa saja itu? Min 6 dan 7. Min 6 dikali 7 sama dengan min 42. Min 6 ditambah 7 sama dengan 1. Maka perkalian faktornya adalah X dikurang 6 dikali X ditambah 7. Selanjutnya kita akan mencari pembuat nolnya. Maka di sini X dikurang 6 sama dengan 0. Atau X ditambah 7 sama dengan 0. X dikurang 6 sama dengan 0 berarti X sama dengan 6. X ditambah 7 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 7. Selanjutnya kita akan mencari daerah X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Menggunakan garis bilangan. Di sini min 7, di sini 6. Karena ada tanda sama dengannya berarti tertutup atau bulat penuh. Tentukan daerah yang paling kanan dulu dengan mengalihkan koefisien dari variabel X-nya pada faktornya. 1 dikali 1 sama dengan 1, ini berarti positif. Satunya positif berarti tanda pada daerah yang paling kanan adalah positif. Kemudian melewati titik kritis 6 dari faktor X dikurang 6, ini pangkatnya ganjil, berarti tandanya berubah. Kemudian melewati faktor min 7, X plus 7 di sini pangkatnya juga ganjil, berarti tandanya berubah. Di sini yang diminta adalah kurang dari atau sama dengan 0, berarti yang negatif. Maka kita temukan nilai X-nya adalah min 7 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 6. Nah, ini belum selesai. Kenapa? Karena nilai X yang sudah kita temukan ini harus kita iriskan dengan syaratnya. Oke, kita sudah menemukan nilai X, yaitu min 7 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 6. Ini kita kotakin untuk membedakan ya. Tapi ini belum selesai nilai X-nya. Kenapa? Karena kita harus iriskan dengan syaratnya. Kita iriskan yang pertama syaratnya yaitu X kurang dari atau sama dengan min 3 atau X lebih dari atau sama dengan 2. Kita iriskan dengan nilai X yang kita temukan yaitu X lebih dari atau sama dengan min 7 dan kurang dari atau sama dengan 6. Gambarkan daerahnya dengan menggunakan garis bilangan. Min 3, kemudian di sini 2. X kurang dari atau sama dengan min 3, daerahnya di sebelah kiri. X lebih dari atau sama dengan 2, daerahnya di sebelah kanan. Kemudian kita akan gambarkan daerah X untuk X lebih dari atau sama dengan min 7. Di sini min 7. Dan X kurang dari atau sama dengan 6. 6 di sini. Maka daerahnya antara min 7 dan 6 adalah ini. Selanjutnya kita iriskan daerahnya. Kita cari daerah yang memenuhi keduanya. Oke, kita temukan daerahnya. Ini ada dua daerah.
Ini daerah yang pertama, kemudian ini daerah yang kedua. Kita temukan daerahnya adalah X lebih dari atau sama dengan min 7 dan kurang dari atau sama dengan min 3, atau daerah yang kedua adalah X lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari atau sama dengan 6. Ini adalah penyelesaiannya. Oke, paham dengan contoh soal yang ketiga? Caranya cukup panjang ya. Semoga kalian paham. Kalau sudah, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Tapi tidak akan kita bahas di video kali ini, melainkan akan kita bahas di video part kedua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian paham dengan pembahasan contoh soalnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, di video pembahasan part kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.